1 menit lagi. Mas Roman agak lebih dua, satu. Halo, selamat sore Special Team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SPE YouTube channel. Aku nggak cuma berdua aja sama Mas Rohman, di sini juga ada sebagian special team yang udah WFO. Ini kita balik lagi nih setelah sekian bulan kita nggak merasakan berkumpul di lantai 4. Finally, this is for the first time kita balik lagi ke lantai 4. Gimana nih rasanya teman-teman di sini? Seneng nggak balik lagi ke lantai 4 untuk Inspiration Day? Kok penontonnya lemes banget? Nah, di sini hari ini, hari Jumat tanggal 13 Juni 2020, kebetulan aku diberi kesempatan nih untuk membawakan acara hari ini, Inspiration Day hari ini. Nah, sebetulnya nanti untuk speakernya sendiri nggak cuma Mas Rohman aja, kita juga nanti akan ada video conference sama Mas Koi, special team dari Jogja. Karena kita juga pengen tahu nih, ada hal menarik apa sih sebetulnya di Jogja, iya kan ya Mas ya? Iya. Ini kita bahas hal-hal yang ringan. Untuk baik di WFH atau kita lagi kerja di rumah. Basic operasional kita sebelum ini kita ngomongin tentang kita menggunakan device kita untuk kerja kayak laptop segala macam. Nah, itu basicnya apa aja sih gitu kan. Nah, penempatan laptop sama menjaga kebersihan laptop. Nah, ini masalah yang pertama biasanya nih, masalah yang pertama itu koneksi putus. Pernah nggak ngerasain koneksi putus? Koneksi internet. Lagi di WFH nih, WFH nih. Kita kan semua mengandalkan jaringan internet. Betul ya banget, betul banget. Terus, koneksinya putus atau lambat. Nah, yang kedua, laptop lemot. Ada lagi, chargingnya bermasalah. Banyak pop-up atau iklan, jadi kan ganggu banget tuh. Ketika kita buka laptop, share screen lagi kan. Lagi share screen, meeting kan, pop-up iklan kan. Iklannya kalau bagus nggak apa-apa gitu kan. Nggak taunya iklan, ya gitu. Apa tuh iklannya? Ya iklan anak-anak. Oke, fine. Ya gimana ya? Terus gimana caranya? Kadang karena kita di rumah nih, kita taruh laptop sembarangan banget nih. Jangan pernah meletakkan apapun di atas keyboard. Jadi ini kalau ini keyboard, misalkan karena kita biasanya handphone sih. Handphone ini kita taruh karena kita habis atau tadi Mbak Rian tethering nih. Biar deket, sekalian aja deketin gini gitu. Terus ditaruh di atas kalian atau dipanggil sama mamanya kan. Ria kesini. Oh sebentar, langsung taruh sini. Itu sebenarnya nggak bagus. Oh nggak bagus. Kenapa tuh Mas? Aku baru tahu loh ini. Cara desain laptop ini cuma keyboard ini cuma untuk tangan. Oke. Ya kan? Dia sesuai fungsinya untuk tangan. Jadi kalau dia kena benda-benda yang lain dia mungkin akan ketimpa yang tidak seharusnya. Tekanannya kan beda. Oke, karena nggak jarang ya kita temuin laptop yang tiba-tiba itu keyboardnya ada salah satu huruf A nggak bisa, ini nggak bisa. Padahal kita nggak mencet tapi tiba-tiba kayak ketekan gitu ya. Iya. Oh itu salah satunya ya. Biasanya gitu. Terus berikutnya, ayo males siapa charging di ya rumah kan? nih? Kalau belum injury time nih, kalau belum habis banget? Iya belum habis banget, belum sampai ya mati, belum dicas. Oke, ingat ya teman-teman ya, jangan sampai habis baterainya, nanti malah susah lagi nih untuk chargingnya. Iya. Memperpendek umur baterai juga. Ya, terus, nah ini. Kalau mau dimasukin atau kita mau masukin laptop dalam berlaku yang di WFO ya, WFO itu di kantor kan nanti. Biasanya kalau mau pulang itu terlalu buru-buru, matiin, nggak sempet karena dia kerja itu 8 jam ya, minimal kita 8 jam ya di sini. Otomatis laptop itu agak panas karena dia bekerja. Dipakai seharian ya. Seharian kan, terus begitu dia mau pulang langsung matiin, langsung masuk tas, itu juga nggak bagus. Sirkulasi di udara di dalam itu udah lebih panas lagi, lebih panas daripada sebenarnya dia si laptop ini dibuat. Oke. Nah, kemarin itu aku sempat ada baca satu artikel, di situ dibilang
Kalau misalnya kita bawa laptop nih, terus bawa laptop di dalam tas, tapi sebetulnya tasnya itu nggak ada slip untuk laptopnya, jangan dibawa lari. Nanti takutnya bermasalah malah sama hard disknya. Itu gimana, Mas? Jadi di dalamnya kan goyang. Nah, hard disk itu terutama yang lama ya. Kalau yang hard disk sekarang sih udah lumayan bagus. Tapi kan kita nggak cuma hard disk kita pikirin itu aja, yang lain juga kita pikirin. Termasuk banyak yang saya pikirin. Bisa aja nih Mas Bambang. Dan dipilihnya juga yang ngepas ya. Yang ngepas. Kita harus perhatikan juga nih ukuran laptop kita berapa. Jangan cuma karena modelnya kita suka, terus ya udah kita beli. Padahal itu juga berimpact nih sama barang kita sendiri. Iya. Jadi itu terus ada lagi nih. Nah, boleh nggak sih charger dia dicolok charger seharian? Kalau menurut Mbak Ria gimana? Bertanya dulu. Seharusnya sih kayaknya nggak boleh gitu ya. Tapi aku sendiri melakukan karena aku pikir gini, ketika kita nggak sambil dicas nih, terus tiba-tiba harus keluar untuk meeting, nanti kalau misalnya ada drama lagi kita di tempat meeting susah ngecas, ya udah makanya ya udah seharian selama aku kerja, kadang aku colok aja, biarin aja dia ngecharge gitu. Emang sebetulnya gimana nih Mas? Sebenarnya gini, kayak tadi saya bilang, saya udah mention, kalau misalkan ini udah ada yang membantah sebenarnya kayak gitu tuh, ada yang membantah. Sekarang kan udah ada smart charging, ada smart baterai gitu, ada smart ini, jadi nggak apa-apa tuh dicolok terus sambil ngecas, sambil hidup sambil ngecas, nggak apa-apa katanya. Kalau menurut saya nggak ada salahnya kita ikutin. Gitu. Jadi sebenarnya di charge itu nggak apa-apa sebenarnya. Sebetulnya. Tapi, untuk laptop versi terbaru. Itu mungkin bagus di laptopnya, tapi chargernya mungkin nggak bagus. Gitu. Jadi kita emang baterainya awet, tapi chargernya enggak. Gitu. Oh, jadi nggak berdampak langsung pada baterai di handphone, melainkan ke chargernya? Bisa ke chargernya juga. Oh gitu. Sebaiknya itu adalah protokol yang tadi pertama, kita charge sebelum 10. Atau sebelum 10. Dan lepaskan ketika dia sudah penuh. Lepaskan ketika udah penuh gitu. Itu lebih baik dibanding kita charge terus atau kita nggak charge lagi. Kebalikannya, kalau tadi kurang itu nggak bagus, kan kurang itu nggak bagus, lebihan juga nggak bagus gitu. Betul. Aku mau bahas yang tadi nih, yang pertama-tama masalahnya Mbak Ria. Yang apa tuh? Laptop taruh di kasur. Kenapa kalau laptop ditaruh di kasur? Ini pasti banyak teman-teman yang di rumah juga mungkin, atau yang di sini juga banyak nih laptopnya ditaruh di kasur. Karena tadi kaum mager kan. Kaum rebahan, kaum mager, laptop taruh aja di kasur, itu nggak boleh. Kenapa nggak bolehnya tuh Mas? Karena kasur itu bukan benda keras, jadi kalau kayak kan keras nih, enak. Kalau di kasur kan nggak. Di bawah juga ada bolong kan untuk sirkulasi. Nah itu yang tutup. Iya kan, ya biasanya. Nah kalau udah ketutup terjadinya adalah panas segala macam. Kalau udah panas nih, biasanya nge-hang. Overheat ya. Kalaupun nggak langsung, itu yang langsung ya, efek langsung. Kalaupun nggak langsung, di dalam itu prosesnya taruh di pasta, namanya pasta ya. Kalau pasta itu bermasalah, karena dia terlalu panas, di pastanya itu bermasalah. Itu bisa nge-hang dan mati. Oh gitu. Tuh ya, padahal sepele banget nih. Kayak aku juga merasa tersindir gitu loh. Selama ini kalau ya udah mager-mager, kerjanya sambil rebahan gitu ya. Ternyata kalau efeknya lagi-lagi jangka panjang, itu bakal merusak device kita sendiri ya Mas ya. Gitu. Terus ada apa lagi nih Mas Rohman? Tadi ini satu paket ya sama suhu laptop ya. Jadi suhu juga perlu diperhatikan, bukan cuma dari eksternal, tapi dari program-program yang jalan di komputer itu juga ada. Terus yang berikutnya itu ini, ada suatu hari kita mau install software tertentu. Iya kan, software tertentu kita download sendiri. Installnya juga sendiri. Install sendiri. Itu kita harus hati-hati sama adware. Coba kita nginstal nih. Biasanya sebenarnya nginstal itu dia udah baik tuh sebenarnya. Masih tulisan. Kalau Anda nginstal ini ada tambahan untuk ini gitu. Kalau kita bacakan biasanya itu tapi biasanya kita jarang baca sih ya. Iya, aku kalau nginstal ya ada tulisan yes, ya udah yes, next sampai selesai. Kalau ada yes, soalnya kalau pilih no nggak akan jalan. Iya, betul. Iya kan? Kalau ada yes, ya udah kita pilih aja yes. Padahal tuh dibaca, misalkan. Kalau misalkan itu tulisannya, baca tulisan, saya berhak mengambil data seluruh yang di laptop Mbaknya, gimana? Iya juga ya. Kalau nggak dibaca. Iya juga. Iya kan? Udah, masalahnya karena kita nggak baca sih.
gitu. Jadi semuanya memang harus hati-hati ya. Iya, gitu. Ini ada, nah ini tambahan. Jadi kalau misalkan tadi ngerasa panas, itu kita teman-teman bisa tambahin cooler itu di bawah. Bisa kita sebenarnya kayak tadi. Kenapa di kasur nih? Ini udah rata, bagus. Nggak apa-apa. Cuma kan lebih bagus ketika kita tambahin cooler di bawahnya. Oke. Itu lebih bagus. Apalagi kita kerja di atas 7 jam, 8 jam, itu sebaiknya tambahin cooler. Terus ini yang suka juga karena kita di rumah nih, kadang ada para smoker ya, dia memilih di luar. Para ahli hisap kalau kata Ahli Mas Endi hisap. tadi ya, ahli hisap. Dosanya nggak terampuni ya. Ahli hisap. Jadi laptop itu hindari sinar matahari langsung. Oke, karena kenapa tuh? Ya kayak tadi, pertama panas. Panas, Panas oke. itu, dia sendiri sebenarnya menghasilkan panas kan karena ada bekerja, terus kena panas. Terus LCD juga nggak boleh langsung. Ketika LCD itu nggak boleh kena sinar matahari langsung. Oh gitu. Jadi nanti bisa rusak segala macam. Terus ini, ya gimana nih? Public network. Pernah nggak pakai public network? Pastinya pernah dong, kalau misalnya aku lagi di luar, harus ketemu orang di luar gitu kan, kadang suka nyari wifi gratisan ya Mas ya. Nyari kafe memang untuk koneksi internet Iya. gitu loh. Ngopinya sih sebentar ya kan. Iya, internetannya lama, Iya. seharian dia. Jadi wifi public ini hati-hati, saya bukan nggak bilang nggak boleh ya, Oke. hati-hati. Jadi aware lah. Ketika kita konekin laptop kita, device kita ke jaringan yang di luar di publik lah, di publik. Itu berarti kan sama aja kita masuk ke lingkungan orang. Oke. Gitu. Bisa aja data kita diambil ya Bisa karena aja. koneksi tersebut. Apalagi semua sekarang di laptop ya, atau di device atau di perangkat, termasuk di handphone juga sama ya. Jadi kalau kita di handphone itu bahayanya di handphone itu apa? Bahayanya kita ada banking di situ. Betul Ya kan? banget. Kita ada banking, sosmed. Ya Betul. kan? Terus yang terakhir ini dari kita bersihin laptop. Pernah nggak bersihin laptop? Pernah dong. Bagus. Kalau misalnya nggak bersih nggak nyaman juga nanti kerjanya, banyak debu dan lain sebagainya di laptop. Iya, bener banget nih. Tadi kan memang disampaikan Mas Roman itu sebetulnya hal-hal yang basic banget ya, yang biasanya sebetulnya mungkin kita sudah tahu, cuma karena kita nggak aware aja, nggak aware aja, tiba-tiba ya udah mau nggak mau ada hal-hal yang akan terjadi gitu ya. Nah, untuk teman-teman di sini, kita juga sekarang pengen tahu nih kondisi di Jogja tuh sebetulnya kayak gimana. Mungkin bisa langsung disambungkan ke Mas Koy. Halo, selamat sore Mas. Halo, Apa kabar Mas Koy? ya alhamdulillah baik ya. Iya, Mas Koy. Tadi aku di sini lagi ngobrol-ngobrol nih ya. Mas Rohman bantu mengingatkan kita lagi sebetulnya ada loh hal-hal yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan sebetulnya basic banget, tapi berpengaruh banget nih sama kelangsungan device kita. Nah, ada Ya, nggak sih kemarin selama WFH teman-teman di Jogja itu yang menghubungi Mas Koy terkait kendala laptopnya nih, Mas kok laptop aku kayak gini ya, kok laptop aku kayak gitu ya, ada nggak sih Mas? Ada beberapa special team itu ada yang menghubungi. Oke. Itu kendalanya ada yang masuk Windows-nya lama, kemudian harddisknya ternyata bad sector, ada yang harus install ulang, ada yang keyboardnya beberapa key-nya itu nggak bisa ditekan, Oke. ya kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Koy sendiri nih, sebetulnya apa sih kalau bisa sharing hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah biar device kita nih tahan lama nih? Nambahi dari Mas Rohman ya, itu ada beberapa poin. Yang pertama mengenai rasa memiliki ya. Kemudian kalau dari maintenance rutin itu biasanya yang harus kita jauhi itu ini nih, tangan yang habis makan gorengan. Ternyata tambahan kan? Iya, tangan habis makan gorengan langsung ngoding gitu kan. Kemudian
ini juga hindari tempat lembab. Kan ada tuh yang kosnya itu dia kurang terekspos sinar matahari, kemudian mungkin sirkulasinya kurang, itu bisa mempercepat yang pertama korosif, yang kedua keyboardnya biasanya nanti terus jadi lengket, jadi ketika ditekan dia ngancing menekan tombol itu terus dan segala macam. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau langsung nanya nih ke Mas Koy atau ke Mas Rohman, boleh loh langsung. Mas Farid mau nanya apa, boleh? Udah, silakan. Soalnya aku distract. Mau nanya ke Mas Roman. Boleh, silakan. Kalau misalkan gini, pernah nemu ini nggak? Nemu momen kita tuh ada yang kayak tadi tuh adware ya? Iya. Adware atau apa tuh lagi namanya? Pokoknya software gak jelas gitu. Nah kalau misalkan kita install, terus kadang nggak tahu lah itu mungkin virus ya. Kadang diikutin sama virus ya biasanya. Iya, biasanya. Nah tiba-tiba tuh laptop nge-hang gitu kan, nggak bisa diapa-apain nih selain di restart. Nah kira-kira kalau misalkan sering kayak gitu, terus kita nggak ada cara lain selain di restart tuh, itu ngaruhnya ke di hardware-nya gimana sih, Mas? Oke. Seringan di restart gitu kan, kalau misalkan kita udah buntu nih, udah restart aja gitu. Apanya yang ngaruh ke hardware kita? Oke. Saya ada lagi atau langsung saya jawab? Langsung dijawab aja kali Mas ya. Jawab ya. Jadi gini, kayak tadi sebaiknya kalau kita install atau biasanya ada pop-up juga tuh, bahaya di pop-up. Pop-up kita buka sesuatu ada pop-up ini yes atau no, dia harus dibaca dulu. Dia minta apa? Jangan-jangan dia akan menanamkan sesuatu, gitu. Iya kan? Okay. Nah, ketika udah tertanam kita udah setuju. Ya dia nggak salah dong, udah kasih tahu. Kita nggak baca, udah setuju. Gimana kalau udah terlanjur? Ya kan? Gimana maksudnya udah terlanjur? Itu terjadi misalkan kalau nggak di restart nih, laptop jadi lemot banget, malah jadi ngaco. Iya kan? Jadi berat banget gitu. Ngaruhnya ke hardware gimana? Kerja beban dia itu jadi berat. Otomatis harusnya dikerjain cuma ringan, jadi kita bisa ringan gitu. Karena jadi dia tuh restart pasti itu karena dia udah nggak kuat. Udah hardware udah terlalu panas, kenapa dia hang gitu. Jadi prosesnya dia tuh udah terlalu penuh, terlalu tinggi. Kayak dia nggak dan kita restart. Caranya adalah sebaiknya harus dilihat dulu apa yang jalan prosesnya. Kita harus investigasi apa yang membuat dia jadi proses apa itu dia, proses apa, bisa ada service apa yang lebih tinggi, lebih memakai misalkan reserve memori kah atau hard disk kah, itu biasanya di situ. Dan ketika ini udah ketika kita udah terinjek ya, udah kena, itu sebaiknya kita cek dulu di proses komputernya apa yang running, itulah yang kita beresin. Ya, minimal kita kill dulu, kita stop dulu, kita pause dulu, gitu. Setelah kita pause, mungkin kita uninstall kalau misalnya ada uninstall. Gitu. Nah, tadi kan Mas Farid nanya nih, sebetulnya efeknya gimana sih kalau ke hardware-nya? Gitu. Kalau ke hardware-nya, itu tadi saya bilang kalau dia, harusnya kan dia kerjanya santai ya, dia kan biasanya anak santuy. Game oke lah. Terus ini tiba-tiba dia disuruh kerja yang nggak tahu dari mana tadi, nggak tahu dari mana lagi, suruh nulis kerjanya banyak, atau ada mungkin ada ransomware, ada apa yang membuat kita sibuk, membuat kita sibuk, prosesor kita sibuk, otomatis kan prosesornya akan lebih kerja. Yang biasanya dia harusnya biasa akan dipaksa terus sampai dia full, sampai dia parah, gitu parah. Mungkin sampai hang itu pasti akan tuh laptop itu ketika udah hang itu pasti ada apa-apa di dalamnya. Gitu ya, butuh pengecekan lagi. Oke. Sudah terjawab ya Mas Farid ya? Oke, thank you. Aku sendiri ada pertanyaan nih. Sebetulnya idealnya satu perangkat katakanlah laptop ya. Idealnya tuh bertahan berapa tahun sih Mas? Idealnya tergantung kita kerjanya buat apa nih. Oke. Kalau cuma buat nonton Netflix, ya mau 10 tahun juga masih bagus. Gitu. Tapi kalau kita buat kerja kalau standarnya sih ada yang pakai 3 tahun, ada yang pakai 5 tahun. Kenapa? Bukan karena dia kuat atau enggaknya. Teknologinya berkembang. Teknologinya berkembang. Jadi bukan karena tapi kuat nggak. Bahkan temanku tuh ada yang punya laptop udah 12 tahun, ya aman-aman aja.
tergantung cara kita merawat juga kali ya Iya. Mas ya. Di samping karena pemakaiannya berat atau enggak, tergantung lagi balik lagi ke kita nih, dijaga atau dirawat enggak nih ya laptopnya gitu. Nah, balik ke Mas Koy nih. Mas Koy, kira-kira selama untuk preparation nih udah balik lagi ke kantor, ada nggak sih pas kemarin balik lagi ke kantor terus ada yang datang nih ke Mas Koy bantuin dong, tolong ini tolong itu, atau dari sisi Mas Koy sendiri sebetulnya gimana sih menyampaikan kepada teman-teman di Jogja supaya ya udah nih kita juga aware lagi dong terhadap device-device yang kita miliki gitu. Boleh di-sharing nggak Mas Koy? Ya, kalau dari teman-teman di Jogja sih mereka ketika ada masalah mereka langsung kontak saya. Jadi biasanya mereka ngechat, kemudian kita support via chat. Kalau laptopnya masih bisa connect internet, bisa kita remote, ya kan? Kita remote, kemudian kalau masih memang belum jadi ya kita janjian ketemu di kantor gitu. Ada tambahan informasi mungkin ini ya. Boleh Mas. Iya. Mengenai backup data kalau yang data-data penting terutama kerjaan, usahakan punya backup di cloud ya. Nah, Mas Koy, makasih banyak ya atas sharingnya. Semoga di Jogja juga tetap aman. Terus juga kita semoga pandeminya cepat berakhir biar bisa kumpul lagi ya Mas Koy ya. Thank you Mas Koy. Thank you Mas Koy. Terakhir nih, sebelum kita udahan Inspiration Day-nya, mungkin dari Mas Rohman, ada nggak sih closing statement yang bisa dikasih untuk special team nih hari ini? Untuk teman-teman yang sudah WFO dan masih WFH, intinya jaga kesehatan juga tetap, terus jaga juga perangkat kerja kita gitu aja. Memang sih ini punya, kayak tadi Mas Koy bilang, memang ini punya kantor, apapun dibayarin kantor, apapun ditanggung kantor. Tapi ini akan menyusahkan kita ketika kita nggak aware. Betul. Intinya adalah aware tentang apapun, entah kesehatan atau perangkat kerja kita, supaya kita tetap sehat, kita bisa bekerja, kita bisa kumpul lagi kayak waktu kemarin sebelum terjadinya pandemi. Itu aja sih. Oke. Nah, sebelum kita berakhir, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat special team yang sudah nonton live streaming kita. Terus juga buat special team di sini, terima kasih banyak atas supportnya. Dan aku nggak lupa mengapresiasi tim-tim di balik live YouTube kita hari ini, luar biasa. Dari kemarin sudah men-setting nih, menyiapkan segala perintilannya untuk hari ini. Terima kasih untuk specially untuk Lei ini orang dibalik semuanya. Ada juga kemarin juga dibantu sama Mas Yuno juga. Terima kasih untuk Mas Yuno. Dan gak lupa ada Arsyad juga, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mensupport. Ada Mas Rizky juga hari ini, terima kasih banyak untuk supportnya. Pesan dari aku terakhir, tetap jaga kesehatan kita, tetap patuhi segala protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, tetap gunakan masker, jangan lupa sering-sering juga nih cuci tangan, itu untuk kebaikan kita juga, nggak cuma untuk diri kita sendiri atau orang-orang terdekat, tapi memang untuk kebaikan kita bersama. Biar pandemik ini cepat berakhir, kita bisa balik lagi semuanya ke kantor, dan semuanya berjalan normal lagi. Nah, mungkin dari aku itu aja. Mungkin aku pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Happy weekend.